Hai, Ayo bioskop. Hai, saya Wafda berperan sebagai Muji. Halo, aku Emilan Mursyidi berperan sebagai Bening. Halo, saya Kevin Danu berperan sebagai Dimas. Halo, saya Ade Darmastria, kebetulan jadi sutradara di film ini. I'm so excited. Senang banget, nggak sabar melihat karya kami bertemu dengan penontonnya. Sama. Ya, sama. Ya, sama. Ya, sama. Ya, sama. Banget. Salah satu anak saya lahir lagi nih, berarti karya lahir. Oh, gitu. Karya saya lahir lagi, karya bersama lahir pasti, dan kita excited menunggu respon penonton sama ya kalau dari kita sih seru ya. Pengen Seru. Gitu, Bismillah. insyaallah, mudah-mudahan Bismillah bisa diterima Amin. baik oleh penonton juga. Yes. Amin. Waduh. Nah, Bapak sutradara lah. Oke, bisa dibilang film Riba ini adalah salah satu cerita bagaimana orang yang terkena masalah riba. Gara-gara riba itulah dia akhirnya melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Gitu. Nah, fatal ini sih mungkin akan terlihat seperti drama, seperti yang enggak. Tapi ini juga ada segi horornya karena ketika dia sudah melakukan perjanjian dengan kesulitan karena riba, lalu dia melakukan perjanjian dengan setan, perjanjian dengan iblis, maka itu membuka semua konfliknya segala macam di sini. Jadi di sini ada seorang keluarga yang diperankan oleh Sugi, itu Ibrahim Rishad sama istrinya Fani Ghazani, dan ini kedua anaknya ini, anak pertama Kevin, anak kedua Milad, dan ini sahabatnya Sugi. Sahabatnya Sugi. Nah, mereka keluarga ini terjebak hutang yang sangat besar gitu, ditagih oleh rentenir. Nah, Muji sebagai sahabatnya Sugi tadi cuma hanya menyarankan hal-hal yang mungkin bisa membantu kepada Sugi. Boleh diceritain nggak sih ada twistnya gitu? Jangan ya. Jangan. Mungkin bisa ya membantu apa yang terjadi untuk Sugi untuk bisa lebih baik. Tapi ternyata Sugi melakukan sebuah kesalahan fatal yang berakibat fatal terhadap keluarganya sendiri. Dan Dia mengambil keputusan yang salah lah. Ya, ngambil keputusan yang salah yang bisa menyebabkan ya fatal bagi keluarganya sendiri dan dianya sendiri. Jauhi riba, nonton aja filmnya. Itu pesan Pesan utama. utama. Benar. Iya nggak, Bang? Benar banget. Iya. Karena sesuai banget itu karena ya yang bisa dibilang tadi bukan hanya sekedar teror hantu, teror jumpscare, tapi juga psikologis karakter yang membuat itu menjadi horornya sendiri gitu. Horor akibat sebuah dosa, kesalahan fatal yang diambil sama karakter tersebut. Jadi sebenarnya kalau boleh nambahin, setiap cerita itu kan punya kengeriannya gitu. Nah, kita di sini diajak kayak merasakan kengerian yang dirasakan oleh si Sugi ini, si Ibrahim. Artinya bagaimana dia sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, tinggal di rumah mertua. Betul. Lagi. Itu aja satu kengerian sendiri sebenarnya gitu. Terlibat hutang apa segala macam. Nah, karena dia ambil keputusan yang salah, akhirnya dia dapat maksudnya ya menerima konsekuensi dari perbuatannya itu, sebenarnya gitu sih. Terima kasih. Oh, lala. Sekali Enak banget nih kayaknya ya. sekali tuh ada iniannya. Aku coba ya, langsung boleh? Boleh. Coba ya, langsung boleh. Langsung ya. Aku yang gede dong. Ini yang gede. Woi. Oh, aku yang gede dong. Makasih. Terus. Makasih. Makasih Cinya Pole. Iya. Kalau dari saya sih semuanya karena saya yang buat ya, jadi kejadian horornya justru malah lebih karena pada saat itu kita mau pulang lokasi syuting, terus tiba-tiba nggak bisa tuh karena longsor. Karena kita terjebak longsor lumayan lama, hampir 4-5 jam lah, jadi kita benar-benar nunggu di jalan.
Itu sih paling yang kenangan karena kita memang syutingnya kan di atas banget. Jadi ketika mau turun balik ke hotel nggak bisa karena hujan lagi deras banget saat itu dan kita kejebak longsor. Itu sih kalau pengalaman yang itu horor sih. Itu horor. Jadi mengharuskan kita lewat cari jalan lain yang memang kiri kanannya cuma jurang gitu. Jadi tengah-tengah malam hari itu kita ngambil keputusan jangan deh karena nggak tahu depannya apa. Jadi kita benar-benar stay di situ dulu, tunggu agak terang baru pulang. Itu sih kalau dari. Kalau itu tadi ada kita ada 3 lokasi, ada di Jogja, Klaten sama Pengalengan. Kebetulan yang pada saat longsor itu kita di Pengalengan. Itu kan di atas banget. Kalau dari saya itu. Mungkin dari yang lain? Nggak ada sih. Mungkin dari aku oke duluan. Aku ada waktu ke lokasi syuting malam-malam. Pas jalan-jalan itu kan, pas ke lokasi, aku kayak lihat kayak sesuatu gitu yang putih-putih. Mana aku di belakang lagi sendirian. Karena aku takut ya. Pas lihat itu, aku langsung bilang ke mama, tuh kayaknya kok ada kuntilanak ya apa itu ya. Aku takut. Terus aku minta mama, di belakang dong, aku takut. Iya. Iya, biar besok pagi bangunnya segar lagi. Mungkin kalau aku kejadian ya ada 2. Ada adegan adalah udah ke-spill gitu. Aku dimuntahin sama dia. Dimuntahin sama dia. Dia mau nggak sikat gigi, guys. Parah kan? Akhirnya kita nungguin dia. Toko yang suruh ngasih kali. Biar ininya dapat reaksinya dapat, benar. Oh ya, jangan dong. Udah sikat gigi aja dapat reaksinya. Soalnya kan suruh teriak, guys. Masuk ke hidung sama ke leher. Sakit banget rasanya sama aku kan lagi kayak lumayan jijian ya, guys. Jadi kayak kebayang-bayang di otak aku gitu. Jadi ya selesai cut aku langsung lari keluar, aku muntahin tuh semuanya. Ya mungkin itu sama mungkin kita pernah waktu berangkat syuting itu ada orang yang jatuh dari motor. Oh iya itu iya juga. Kan? Iya itu juga. Itu kayak kebayang-bayang sampai lokasi, ini orang selamat nggak ya? Tapi bukannya ada orang lagi yang berdarah ya itu ya? Oh iya guys, Ini aku berdarah lemes lihat ya gitu. Kecelakaan motor. Iya. Ya mungkin itu aja. Kalau kejadian yang terasa real ya gitu, maksudnya di adegan. Cuma aku nggak bisa jelasin, maksudnya nggak bisa spill lah gitu karena ini adegan. Cuma memang aku pernah merasakan apa yang dirasain Muji pada saat di adegan itu, karena buat aku orang yang susah bilang enggak gitu sebenarnya. Kayak contoh misalnya ini deh, ada sesuatu yang mengecewakan buat aku gitu. Aku nggak bisa speak up, nggak bisa ngomong. Aku lebih ya udah telan aja gitu. Nah, ada satu adegan yang di rumah tuh, Mas Ade, melihat kenyataan bahwa oh ternyata ini kenyataannya gitu. Nah itu aku ngerasain betul-betul ngerasain kayak ini real gitu. Adegan itu. Karakternya Maya. Udah bisa gitu ya. Iya, karena aku pernah Karena ada relate. merasakan rasa yang sama kayak si itu. Si Muji. Oke. Jadi misalkan kalian lagi di posisi drama yang Lagi kayak Ya. kalau aku minta ampun aja lah banyak-banyak. tobat gitu. Tobat, minta ampun. Tobat Naswa. Apalagi nih? Udah nggak mungkin sih kalau udah terjadi, pasti satu-satunya kita percaya sama yang atas sih. Mulanya justru awalnya itu tidak boleh terlibat riba. Mungkin awalannya itu jadi pelajaran bahwa ya ketika jangan sampai penonton merasakan apa yang terjadi dengan Sugi. Dampak dari ribanya itu sendiri sangat fatal. Itu sih kalau dari
Jadi pertolongan gitu. Tuhan kan selalu di last minute, Ya, betul. detik-detik terakhir gitu. Betul. Nah, ini kalau kita bicara dari sudut ini ya, dari point of view ininya apa? Kayak sebenarnya Sugi itu udah tinggal sedikit lagi. Sabar aja. Sabar aja Ya, gitu. Padahal dia bisa lolos dari Ya. dari itu gitu. Tapi kan ya akhirnya dia kalah, kegoda, dia pakai cara yang nggak benar, ya terima konsekuensinya gitu. Konsekuensinya. Menurutku sih itu. Kan antara 3 orang cast di sini, siapa nih yang paling susah diatur? Alhamdulillah semua case-nya sangat-sangat bekerja sama banget. Paling yang baterai yang nggak habis tuh ini dia. Ini baterainya nggak pernah habis. Kita di saat jam 1 itu udah mulai melehoi, dia masih, ayo mas mana lagi, jadi seru sih. Selain maksudnya ketika kita lagi drop, ada dia yang menyemangati temen syuting, suasana syuting, jadi kita juga excited banget. Selebihnya, banget by the way. selebihnya untuk karakter, saya sangat senang karena saya berdiskusi terus. Setiap kali take kita selalu berdiskusi ya. Diskusi dari ada yang di skenario ini gimana, apa yang gua mau, apa yang lo mau mas. Lalu kemudian Mas Wafda gua menawarkan seperti ini karena konteksnya ini tadi kita saling tukar pikiran dan berdiskusi untuk bikin karakter itu jadi lebih bagus sih. Jadi let's say alhamdulillah semuanya seru, teknis-teknis yang adegan yang ribet terlihat di lapangan segala macam, dan memang penyelesaian pengerjaannya juga ribet. Tapi kita bisa laksanakan dengan senang hati dan bagus lah. Ya. Apa sih yang paling susah? Yang kayak gimana? Satu pasti adegan kematian, adegan teror itu pasti. Lalu kemudian di sana kita hampir setiap hari hujan ya. Hampir setiap hari hujan. Jadi itu sangat mengganggu waktu. Terlebih kita di atas gunung dan itu sangat dingin banget. Jadi itu lumayan membuat teman-teman kru dan lain agak sedikit PR gitu. Nah, waktu itu juga nih ada kejadian dia matanya bengkak gitu karena pakai soft lens kelamaan. Nah, itu yang lumayan jadi kasihan buat dia. Akhirnya kita memutuskan untuk copot soft lensnya, itu sih lebih ke arah situ. Lebihnya teknis ya itu tadi ada adegan. Tadi udah ke-spill ya, ada adegan bakar ada ya. Nah, kebakaran itu melibatkan banyak ekstras, lalu kemudian Jembatan juga kayaknya. jembatan itu syutingnya lagi bulan puasa seperti OIM pertama yang bilang Ibrahim yang ngomong tadi, itu ribet sekali. Lalu kemudian apalagi ya di rumah Mbak Darso nanti ya dukun ada lumayan ribet. Terus di footage yang pada saat itu lumayan meribet, tapi di satu sisi yang paling ribet adalah ketika berhubungan dengan seling ya, teknis dan bakar itulah yang sangat. Guys, di Pengalengan tuh banyak sekali bis-bis. Oh, Hotel Olet. Iya. Jadi Oh iya, lagi kita mau trek ada aja teloletnya ya. Iya. Oh gitu. sama banyak Masuk mic gitu ya. Iya, betul. sama banyak lalat juga sih. Nah, laler ya. Itu sangat mengganggu laler. Mana rumahnya kayak deket. Nyamuk enggak sih? Tapi laler ya. Laler banyak banget. Karena kamu jarang mandi ya? Oh, enggak. Alasan untuk anak bioskop kenapa harus nonton film riba? Dari gue ya. Kenapa harus menonton film riba? Satu, di situ ada Wafda. Wadaw. Ada Fani Gasani, ada Ibrahim, ada Jajang Senur, ada Kevin Danu, ada Emilat. Secara cast, jajaran cast sangat-sangat menarik. Dan ini film pertama Verona. Yang biasanya melihat teman-teman lihat Verona di televisi, ini mereka mencoba untuk menjadi film. Pasti penuh dengan riset, penuh dengan detail, penuh dengan pikiran-pikiran lah. Itu salah satu yang menarik dan sangat relate sih di sini. Oh, abis semua nanti yang lain. Abis semua gue ceritain. Itu kalau dari saya sih itu. Lebihnya, silakan kamu. Aku boleh nambahin. Iya. Ya, tugas kita udah selesai untuk membuat karya ini, membuat film riba ini. Ya, kita minta kerjasamanya buat teman-teman untuk nonton film kita. Betul. Iya. Betul. Ya. Kenapa? Apa? Kenapa nih anak bioskop? Karena kalian harus melihat teror-teror yang terus terjadi. Dan ada aku. Kamu? Oke, ada lagi? Kevin? Kataku mau udah, Vin.
Bingung aku. Oke, anak bioskop, jangan lupa Nonton film Riba 4 Desember 2025 di Cinepolis seluruh Indonesia.